Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama teman-teman yang akan berjuang di jalur tes UTBK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas terkait dengan keketatan prodi jalur tulis, jalur SNBT di UNHAS, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar tahun 2023. Nah, teman-teman sekalian, di tahun kemarin ya, di jalur SNMPTN tahun 2022, UNHAS itu untuk kuota SNMPTN itu 2.247. Tapi yang daftar itu 22.000. Sehingga angka kegagalan itu bisa ditebak sekitar ya 19.753. Kemudian di SBMPTN tahun 2022, tahun kemarin kuotanya itu 4.241, tapi yang daftar 30.654, sehingga angka kegagalannya itu 26.000 lebih ya. Bayangkan betapa persaingan untuk masuk UNHAS itu juga sangat ketat sekali, sehingga dibutuhkan strategi-strategi yang matang, sehingga teman-teman masih punya peluang yang tinggi untuk lolos di SNBT, terutama di Universitas Hasanuddin. Nah, tahun ini di jalur SNBT 2023, UNAS itu membuka kuota yang lebih banyak, 5.220. Nah, bagaimana peta persaingan produk-produk di UNHAS yang sudah resmi dirilis untuk kita jadikan sebagai acuan? Saya bagi beberapa klaster. Saya mulai dari klaster pertama, klaster yang paling ketat, paling sulit ditembus, paling kecil peluangnya untuk bisa lolos. Ya, klaster satunya UNHAS itu ada teknik informatika, farmasi, pendidikan dokter, teknik pertambangan, dan psikologi. Wow, luar biasa. Eh, Peluangnya hanya 2 dan 3% saja. Teman-teman, ini sangat riskan betul untuk diambil karena persaingan sangat tinggi, peluangnya sangat kecil karena angka keketatannya ini sangat kecil sekali ya, di angka 2-3% saja. Karena memang peminatnya luar biasa, di atas ribuan ya. Bahkan FK-nya UNAS ini 3.782. Walaupun dengan kuota yang sangat besar 120. Ini menyebabkan 5 prodi ini sangat ketat sekali atau sulit untuk ditembus. Di klaster kedua ada ilmu komputer, pendidikan dokter gigi, ilmu keperawatan, teknik sipil, dan ilmu gizi. Masih di angka yang sangat kecil, di angka 5 dan 6% saja, di bawah angka 10%. Ini menunjukkan masih sangat sulit untuk ditembus ya. FKG itu kuotanya 100, tapi peminatnya 1.709. Teknik sipil itu peminatnya 1.270. Nah, ini menempatkan prodi-prodi ini masih di angka keketatan yang kecil ya, atau peluangnya kecil di angka 5 dan 6%. Di klaster ketiga ada fisioterapi, kesehatan masyarakat, teknik industri, teknik arsitektur, dan kedokteran hewan. Nah, ini sudah mulai agak besar di angka 7, 8, dan 9%. Walaupun masih di bawah angka 10, tapi ini lumayan dibandingkan yang klaster 1 dan 2 tadi. Di angka 7, 8, dan 9%. Ini sudah mulai agak longgar dan bisa dijadikan sebagai alternatif pilihan. Di klaster keempat, semakin besar angka keketatannya, ada statistika, teknologi pengembangan wilayah kota, teknik geologi, teknik elektro, dan teknik mesin. Angkanya di 11, 12, 13, 15, dan 16% peluangnya. Ya, ini semakin besar ya, sudah di atas angka 10%, bahkan ini teknik mesin itu 16% peluangnya, mendekati angka 20%. Klaster kelima ada agribisnis, teknik lingkungan, teknik perkapalan, keteknikan pertanian, dan ilmu aktuaria. Nah, ini semakin besar, di angka 16, 18, 20, bahkan ini 23%. Peluangnya sangat besar sekali, di angka 23%, keteknikan pertanian dan ilmu aktuaria. Karena peminatnya dan jumlah kuota ini selisihnya tidak sebesar yang prodi-prodi sebelumnya. Klaster keenam ada ilmu dan teknologi pangan, kehutanan, agroteknologi, biologi, dan matematika. Nah, ini semakin besar teman-teman, di angka 23, 26, 30, 31, bahkan matematika itu 34% ya. Sepertiganya peluang besar diterima. Ini menandakan prodi-prodi layak untuk dipilih di UNHAS di SNBT tahun ini ya. Daripada memperebutkan prodi yang peluangnya sangat kecil, ada baiknya teman-teman melirik prodi-prodi yang peluangnya besar. Dan ini juga punya prospek yang besar di masa yang akan datang. Di klaster ketujuh ada kimia, geofisika, rekayasa kehutanan, peternakan, dan teknik kelautan. Wah, ini semakin besar. Angkanya 34, 39, 47, bahkan teknik kelautan ini 54,68%. Separuhnya pasti keterima.
separuhnya punya peluang sangat besar untuk lolos. Dan ini prodi-prodi ini juga punya prospek yang besar di masa yang akan datang. Untuk itu teman-teman ini bisa dijadikan sebagai prodi pilihan, prodi yang punya peluang besar untuk lolos sehingga teman-teman lebih berpeluang besar untuk diterima di Universitas Hasanuddin. Klaster ke-8 ada ilmu tanah, teknologi sistem perkapalan, manajemen sumber daya perairan, teknologi hasil perikanan, dan budidaya perairan. Wah, ini semakin besar di angka 56, 59, 68. Bahkan ini eh, 70 dan 72% ya. Luar biasa karena antara kuota dan peminat ini jumlahnya eh, selisihnya kecil ya. Bisa jadi kuota tahun ini ditambah ya sehingga menyebabkan keketatannya tidak seketat tahun lalu sehingga angkanya ini luar biasa. Jadi hampir lebih dari separuh pasti keterima. Di klaster ke-9 ada agribisnis perikanan, konservasi hutan, ilmu kelautan, fisika, dan proteksi tanaman. Wow, luar biasa. Ini 73, 74, 94%. Antara kuota dan peminat ini hanya selisihnya 4 saja. Bahkan proteksi tanaman itu lebih banyak kuotanya daripada peminatnya. Jadi bisa jadi yang berminat ini diterima semua di proteksi tanaman. Karena jumlah kuotanya 78, peminatnya 77. Jadi 100% lebih diterima. Luar biasa ini prodi-prodi ini punya prospek juga yang bagus di masa yang akan datang. Dan ini teman-teman kalau berani memilih ini saya kira pilihan yang tidak salah karena peluang besarnya itu bisa diterima. Terakhir di kelompok saintek ada pemanfaatan sumber daya perikanan. Wah, ini kuotanya 98, peminatnya hanya 87, sehingga 112% peluangnya lebih dari 100%. Ini keterima semua yang daftar di sini. Nah, ini teman-teman kita kupas seperti ini adalah salah satu untuk memberikan gambaran betapa ada prodi-prodi itu yang sangat-sangat longgar, sangat punya peluang tinggi untuk diterima, dan ada juga prodi yang sangat-sangat ketat atau sangat sulit untuk ditembus. Kita masuk di klaster kelompok mata pelajaran atau kelompok prodi sosum. Di klaster 1 ada ilkom, ilmu hukum, manajemen, ilmu HI, dan hukum administrasi negara. Nah, ini yang paling ketat ya, di angka 3, 6, 7, dan 8% peluangnya. Cuman di sini yang paling ketat ini ilkom sama ilmu hukum. Sisanya manajemen, HI, hukum administrasi negara ini masih relevan ya, karena di angka 7 dan 8%. Klaster kedua ada sastra Inggris, administrasi publik, akuntansi, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik. Nah, ini semakin besar di angka 11, 13, dan 14%. Luar biasa ini. Ini prodi-prodi yang sangat strategis. Melihat angkanya ini layak untuk dipilih ya, karena ini menunjukkan angka keketatan yang lebih besar sehingga persaingan lebih rendah. Di klaster ketiga ada sastra Indonesia, sosiologi, ilmu sejarah, sastra Jepang, dan sastra Arab. Dan ini semakin besar angkanya di angka 20, 23, dan 24, serta sastra Arab ini 27% peluangnya. Hampir sepertiganya lolos, ini menandakan teman-teman bisa menjadikan ini sebagai alternatif pilihan. Di klaster keempat ada prodi arkeologi, ekonomi pembangunan, antropologi sosial, bahasa Mandarin, dan sastra daerah, terutama di bahasa Bugis ya. Ini peluang sangat besar ya. 28, 31, 39, 50%, dan 67%. Luar biasa. Bahasa Mandarinnya ini separuhnya diterima. Sastra Bugisnya ini lebih dari separuh pasti diterima. Di klaster kelima terakhir ada sastra Perancis dan pariwisata. Sastra Perancis ini peluangnya sangat besar juga 76% lebih, dan pariwisata ini baru kuota 40 baru dibuka tahun ini, dan tentunya bisa dijadikan alternatif pilihan. Bisa jadi tidak banyak yang tahu kalau ini ada prodi baru, atau bisa jadi karena prodi baru banyak yang milih. Tapi teman-teman sekali lagi ini sebagai gambaran betapa strategi pemilihan prodi itu dilihat dari seberapa ketat atau seberapa tinggi persaingan prodi itu untuk dipilih. Dan alangkah bijaknya ketika teman-teman ingin menjadi bagian dari mahasiswa tahun 2023 melalui jalur SNPT, maka harus pandai-pandai memilih prodi disesuaikan dengan keketatannya. Baik, mungkin sementara di sini video yang bisa saya kupas. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.